Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film keluarga yang sudah kalian kenal. Bersiaplah. Libur panjang akhirnya telah tiba. Walaupun tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, liburan kali ini justru memberikan sesuatu yang berbeda untuk kita, apapun itu bentuknya. Tapi tidak lengkap rasanya jika liburan tanpa adanya salah satu film yang akan kita bahas ini. Film tersebut adalah Home Alone. Beberapa minggu yang lalu, kata kunci Home Alone menjadi salah satu trending topik di Twitter. Tercatat ada sekitar 47,9 ribu tweet yang menggunakan kata kunci Home Alone. Setidaknya, dua film Home Alone pertama telah menemani masa kecil kita. Setiap liburan datang, Kevin McAllister hadir untuk memberikan hiburan menghadapi dua penjahat yang berusaha merampok rumahnya. Home Alone pada dasarnya menceritakan tentang Kevin yang tertinggal liburan oleh keluarganya dan menyebabkan dirinya harus tinggal sendirian di rumah. Kondisi rumah yang kosong ternyata mengundang niat jahat dari komplotan pencuri The Wet Bandits, yaitu Harry Lime dan Merv Merchants. Mereka berusaha untuk merampok rumah yang dikira kosong itu. Walaupun pada akhirnya mereka tahu bahwa di rumah tersebut masih ada satu anak yang tersisa, kedua komplotan perampok tersebut tidak mudah untuk masuk ke dalamnya. Kevin McAllister ternyata telah membuat serangkaian jebakan di dalam rumah tersebut yang membuat Harry dan Marv kewalahan. Film Home Alone pertama kali dirilis pada 16 November 1990. Faktanya, pada tahun tersebut film ini menjadi salah satu film favorit penonton. Pada saat itu Home Alone meraup keuntungan hingga $281,5 juta. Alhasil, kesuksesan ini membawa kita pada petualangan Kevin di New York dalam Home Alone 2: Lost in New York. Namun di balik nostalgia dan kesuksesan yang diraih, ada beberapa hal yang tidak masuk akal dan membawa kita pada beberapa teori yang cukup mengganggu. Yap, film keluarga yang tumbuh bersama kita ini juga tidak lepas dari berbagai macam teori gelap. Mungkin kalian pernah mendengar teori gelap paling populer dari film ini, yaitu tentang Kevin McAllister yang tumbuh menjadi Jigsaw, seorang psikopat kejam dalam film Saw. Ya, sebenarnya tidak mengherankan ya, karena keduanya, baik Kevin maupun Jigsaw menyukai permainan dan berbagai macam jebakan. So, untuk mengetahui teori-teori lainnya, stay tune terus di Nonton Lagi Channel, dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode Home Alone. Pertama, sekte penyembahan setan. Well, ya, teori film ini kita mulai dengan sesuatu yang paling gelap di antara semuanya. Tanpa kita sadari, film keluarga Home Alone ternyata memiliki pesan terselubung mengenai sekte penyembahan setan. Sama seperti kalian, kami juga merinding ketika mengetahui hal ini. Tepatnya dalam film Home Alone pertama, ketika semua keluarga menyadari bahwa mereka telah meninggalkan Kevin McAllister di rumah sendirian, sang ibu sibuk melihat jadwal penerbangan di Scranton Airport untuk kembali ke rumahnya dan bertemu dengan Kevin. Namun sayangnya, semua penerbangan sedang sibuk dan ia harus menunggu hingga beberapa jam, bahkan beberapa hari. Dalam kondisi yang penuh amarah, ibunya berkata bahwa dia akan pulang dengan cara apapun, bahkan jika harus menjual jiwanya pada setan. Sesaat setelah itu, seorang pria di belakangnya menghampiri ibunya Kevin. Pria tersebut bernama Gus Polinski yang diperankan oleh John Candy. Dalam film, dia dikenal sebagai The Polka King dari Midwest. Gus Polinski juga membantu ibunya Kevin untuk kembali ke rumah dengan memberikannya tumpangan. Alih-alih dianggap sebagai penolong, fan teoris mengatakan bahwa Gus Polinski merupakan anggota dari salah satu sekte penyembahan setan. Hal ini disebabkan karena kehadirannya yang muncul tepat setelah ibunya Kevin mengatakan bahwa dia akan menjual jiwanya pada setan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Oke, kita mulai dari bandara tempat di mana ibunya Kevin dan keluarganya berada, yaitu Scranton Airport yang terletak di negara bagian Pennsylvania.
Ternyata, bandara ini terletak di sebuah persimpangan raksasa. Buat kalian yang familiar dengan legenda atau mitos tentang pertukaran jiwa dan membuat kesepakatan dengan setan, pasti tahu dong ya, kalau tempat di mana manusia yang ingin melakukan kesepakatan dengan setan biasanya dilakukan di sebuah persimpangan yang merujuk pada sebuah tempat untuk melakukan kesepakatan. Kayak arah-arah yang ada di persimpangan itu menentukan nasib kita selanjutnya. Nah, bagi orang-orang yang ingin melakukan kesepakatan ini, dia harus menunjukkan atau mengatakan apa yang dia tawarkan. Dan yang ditawarkan dalam kasus ini adalah jiwa ibunya Kevin. Kemudian Gus yang bisa kita pahami sebagai bagian dari sekte setan itu menawarkan tumpangan pada ibunya Kevin untuk pergi ke Chicago. Lalu apa yang kita lihat? Kate McAllister alias ibunya Kevin menyetujui hal ini. Secara tidak langsung, perjanjian telah terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya justru semakin memberikan bukti bahwa Kate memang telah melakukan perjanjian dengan setan. Pada dasarnya, ketika manusia melakukan kesepakatan dengan setan, si manusia tersebut biasanya mendapatkan takdir twisted yang sama sekali tidak menguntungkan. Maksudnya kayak awalnya emang kayak diberi harapan gitu kan, diberi kebahagiaan, harapan-harapan, tapi endingnya pasti si manusia itu dirugikan juga atau nggak dapat apa-apa. Nah, dalam film ini, kita melihat bahwa Kate diberi tumpangan oleh Gus, yang bisa kita simpulkan bahwa Kate diberi harapan supaya bisa cepat sampai ke Chicago untuk menemui anaknya. Memang di awal kita melihat bahwa Kate sampai duluan di rumah, tapi tidak berselang lama, hanya beberapa detik saja, keluarga yang lain datang. Ini mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan oleh Kate tidak ada gunanya, dan dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kedua, ayah Kevin adalah seorang bos mob. Pernah berpikir mengapa keluarga McAllister begitu kaya? Mungkin ini karena ayahnya, Peter McAllister, yaitu seorang mob boss. Buat kalian yang tidak familiar dengan istilah mob, jadi mob itu adalah istilah yang merujuk pada sekelompok orang yang suka membuat kekacauan, perampokan, hingga untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak jarang, mereka juga sanggup untuk seseorang, dan ayah Kevin, yaitu Peter McAllister, dipercaya sebagai ketua alias bos mob tersebut. Sederhananya, mob itu seperti gangster. Dalam film Home Alone sendiri, keluarga McAllister tinggal di sebuah rumah yang sangat besar, tapi kita tidak pernah diberitahu dari mana kekayaan itu berasal. Ditambah lagi, istrinya yaitu Kate McAllister juga terlihat tidak bekerja, hanya diam di rumah saja, dan mereka juga memiliki 5 anak. Dengan sangat jelas, dalam film Home Alone, Peter McAllister membiayai semua ongkos liburan. Tidak hanya istri dan kelima anaknya, tapi juga semua anggota keluarganya, seperti ada Uncle Frank, istri dan anaknya, dan sebagainya. Nah, semua itu dapat dia lakukan karena Peter McAllister adalah bos mob tersebut. Ya, yang namanya bos, dia pasti tidak hanya memiliki kekayaan, tapi juga memiliki power dan kekuasaan. Jika kalian tidak percaya, kami memiliki sejumlah bukti yang menguatkan kebenaran teori ini. Bukti pertama yang dapat kita lihat adalah ketika salah satu penjahat dari Wet Bandits, yaitu Harry, datang ke rumah tersebut. Harry berpakaian seperti polisi dan menanyakan beberapa hal padanya. Jawaban dari Peter terdengar sangat defensif dalam interaksi ini, seolah-olah dia sedang melindungi diri sendiri dari serangan pertanyaan yang dikeluarkan oleh Harry. Cara Peter menjawab pertanyaan itu seperti memberikan respons yang tidak mau mengakui kesalahan. Pada saat itu, Harry hanya menanyakan apakah Peter adalah pemilik rumah tersebut, dan Peter malah berbalik bertanya, menanyakan juga apakah dia berada dalam masalah. Dan sepanjang obrolan itu, raut wajahnya nampak gelisah. Like a word with you, sir. Am I under arrest or something? No. It's Bukti yang kedua adalah kita tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Peter McAllister. Kita tidak diberitahu pekerjaannya, di mana dia bekerja, background, atau yang lainnya. Nah, dalam buku adaptasi film Home Alone ini sendiri, justru disebutkan bahwa ayahnya Kevin berada dalam sebuah bisnis. Kita tidak tahu bisnis macam apa atau kesibukan apa yang dilakukan oleh ayahnya ini. Lebih lanjut, si penjahat Harry mengatakan bahwa rumah ini adalah The Silver Tuna, di mana dengan merampok rumah itu, Harry dan Marv bisa mendapatkan banyak uang. Mereka secara spesifik menargetkan rumah McAllister ini di antara rumah-rumah yang lain, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa akan ada banyak uang di dalam rumah ini. Dan petunjuk terakhir yang bisa kita lihat adalah karakter keluarga secara umum.
Kate adalah orang yang dingin, Buzz adalah seorang psikopat, Uncle Frank adalah orang-orang yang benar-benar brengsek, dan Kevin sendiri adalah orang yang benar-benar rileks atau santai untuk melakukan perlawanan pada para penjahat. Mungkin Kevin memiliki sifat seperti yang kita lihat dalam film ini diturunkan dari ayahnya yang memang sebenarnya bagian dari para gangster. Ketiga, Mr. Duncan and the Pigeon Lady. Dalam film Home Alone 2 Lost in New York, Kevin berpetualang mengelilingi New York dan dia berteman dengan dua orang yang lebih tua. Mereka adalah Mr. Duncan, pria tua pemilik sebuah toko mainan yang katanya sangat menyukai anak-anak, dan yang kedua adalah seorang wanita tua yang miskin, tidak memiliki rumah, dan menyukai burung merpati yang dikenal sebagai The Pigeon Lady. Di dalam film kita tidak melihat hubungan di antara kedua orang tua ini dengan jelas. Tetapi, fan teoris memiliki teori yang ternyata bisa menghubungkan kedua orang ini. Teori ini mengatakan bahwa Mr. Duncan and the Pigeon Lady sebenarnya dulu adalah sepasang kekasih. Hanya saja karena sebuah alasan, mereka akhirnya berpisah. Lalu, kenapa hal ini bahkan masuk ke dalam teori gelap? Nah, katanya Mr. Duncan meninggalkan The Pigeon Lady karena dia tidak bisa menghasilkan keturunan alias anak. Dalam salah satu scene dalam film Home Alone 2 Lost in New York, The Pigeon Lady pernah mengatakan pada Kevin bahwa dulu dirinya pernah menjalin sebuah hubungan di masa lalu dengan seseorang. Namun orang tersebut meninggalkannya. The Pigeon Lady tidak memberitahu pada Kevin apa alasan mengapa orang tersebut meninggalkannya. Bukti lain yang menguatkan teori ini adalah The Pigeon Lady ternyata mengenal penyanyi jazz yang ada di Carnegie Hall, seperti Frank Sinatra hingga Ella Fitzgerald. Hal ini disebabkan karena mungkin dulunya mantan kekasihnya Mr. Duncan sering mengajaknya ke dalam acara-acara besar seperti itu. Ketika mereka telah berpisah, The Pigeon Lady hanya bisa menonton berbagai konser itu dengan cara menyelinap ke atas hall. Mr. Duncan secara jelas dikatakan bahwa dia menyukai anak-anak sehingga dia membuat toko mainan. Apakah mungkin hal itu disebabkan karena dia tidak pernah memiliki anak? Terakhir, Mr. Duncan pernah memberikan Kevin sebuah hadiah Natal yang ternyata itu adalah semacam mainan berbentuk burung merpati. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan teori ini? Komen di bawah. Oke guys, itu dia 3 teori gelap dalam film Home Alone. Memang rasanya tidak lengkap ya jika liburan tanpa menonton film Home Alone ini. Tapi apakah kalian akan tetap menonton filmnya setelah mengetahui teori-teori gelapnya? Kami ingin tahu apa yang kalian pikirkan mengenai teori-teori tadi. Apakah kalian percaya bahwa Gus Polinski adalah setan? Atau ayah Kevin adalah bos gangster? Atau adanya hubungan tersembunyi antara Mr. Duncan dan The Pigeon Lady? Coba komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Seperti biasa, sebelum berpisah jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari kita terhubung lebih dekat dengan cara follow Instagram kami di @nontolagi untuk mendapatkan konspirasi harian paling update. Dan jangan lupa, buat kalian yang menyukai kasus-kasus mengerikan atau belum terpecahkan, kami sarankan untuk mendengarkan Creepy Crime Case dalam Nonton Lagi Podcast di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.